Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Triska Suci Ramadanti, mahasiswa PPG PAI batch 4 tahun 2025 di Helvetica Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 2532122913. Pada hari ini, Selasa 6 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 10-1974 Seputi di kelas 5 dengan materi ketika kehidupan telah berhenti, guna memenuhi persyaratan uji kinerja pada tahun ini. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ujian. Oke, pertanyaan yang kedua. Beriman kepada hari kiamat atau hari akhir termasuk rukun iman yang keberapa? Ada, Bu. Iya. Rukun iman kelima, Bu. Benar, tepuk tangan untuk Gisel. Ibu mau kalian menonton satu buah video animasi tentang peristiwa hari kiamat. Hari kiamat. Besar sekali ya, Bu, pengalaman melihat dari sedekat ini. Asma percaya tidak kalau nanti bumi yang besar ini bisa terbang? Oh iya? Nggak mungkin, Bu, bumi sebesar ini bisa terbang. Mungkin Asma ketika hari kiamat bumi itu akan terangkat dari keterbangan. Hari kiamat, apa itu, Bu? Hari kiamat berasal dari bahasa Arab, yaitu yaumul kiamat, yang mempunyai arti hari kebangkitan. Pada hari itu, semua manusia akan meninggal. Kemudian, Allah akan membangkitkan mereka kembali untuk menghitung setiap amal yang dilakukan semasa hidupnya. Setiap muslim wajib meyakini datangnya hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang mengetahui pasti kapan hari itu akan terjadi. Hanya Allah lah yang tahu. Hari kiamat terjadi dengan tiupan sangkakala yang nantinya menjadi tugas malaikat Israfil untuk meniupnya. Selain bumi terbenam, banyak hal yang akan terjadi. Misalnya, bumi akan berbelah, langit terbuka, cahaya matahari dan bintang maghrib. Lautan menjadi gunung api yang sangat panas. Tidak ada yang akan terlindungi di hari itu. Semua makhluk akan ditiupkan surat. Manusia saat itu akan merasa sangat panik. Setiap orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Orang-orang pendosa akan merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Karena tidak ada waktu lagi bagi mereka untuk bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat terjadi karena Allah akan menunjukkan keadilan yang sebenarnya. Setiap manusia menerima catatan amalnya masing-masing. Di sanalah akan diketahui siapa yang akan menjadi penghuni surga, siapa pula yang akan menjadi penghuni neraka. Dan sekarang kita harus terus mempersiapkan diri untuk menghadapi hari itu. Rajin beribadah dapat menjauhkan kita dari siksa neraka. Misalnya, sholat tepat waktu, berpuasa di bulan Ramadan, bersedekah, berbuat baik kepada sesama, dan banyak berdoa kepada Allah untuk dihindarkan dari api neraka. Wah, kiamat itu seram sekali ya, Bu. Memang seram, Ajmal, tapi kita tidak perlu takut selama kita tetap bertakwa kepada Allah dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Yaitu tadi video gambaran peristiwa hari akhir atau hari kiamat. Kapan kiamat itu terjadi, Nak? Iya, ketika malaikat Israfil meniup sangkakala. Nah, ketika itu malaikat Israfil meniup sangkakala, maka akan terjadi yang tadinya gunung berterbangan, bumi terbelah, langit terbelah, matahari, bulan, bintang, dan planet lainnya akan meredup, serta manusia yang di bumi semuanya akan meninggal. Nah, hari akhir atau hari kiamat ialah peristiwa hancurnya alam semesta dan segala isinya. Dan tidak ada satupun makhluk hidup yang selamat dari peristiwa hari akhir atau hari kiamat. Yang kedua, pengertian iman kepada hari akhir. Iman artinya kepercayaan atau keyakinan. Jadi beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati adanya hari kiamat. Artinya, tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada surah itu dijelaskan, pada hari itu manusia seperti larang berterbangan dan gunung-gunung
anak-anak. Kalian jangan sampai seperti itu. Oke, lanjut kiamat kubro, kiamat besar, di mana hancurnya alam beserta isinya ditandai dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Tanda-tandanya yaitu ada kiamat kubro, tanda-tandanya yang pertama matahari terbit sebelah barat, yang kedua munculnya Dajjal, yang ketiga turunnya Nabi Isa, yang keempat munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, yang terakhir materi kita kejadian hari akhir atau perjalanan manusia di akhir setelah kematian. Yang pertama ada Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu hari dibangkitkannya seluruh manusia sejak Nabi Adam hingga manusia terakhir yang hidup. Yang kedua Yaumul Mahsyar atau hari berkumpul, yaitu hari di mana manusia dikumpulkan di suatu tempat yang sangat luas. Yang ketiga Yaumul Hisab atau hari perhitungan, yaitu diperhitungkannya amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Yang keempat Yaumul Mizan, hari penimbangan, yaitu ditimbangnya catatan amal baik dan catatan amal buruk manusia. Yang terakhir Yaumul Jaza, hari pembalasan, yaitu hari di mana manusia mendapatkan balasan atas perbuatan ketika di dunia. Oke anak-anak, agar kita lebih rileks lagi untuk melanjutkan LKP di kelompok, kita ice breathing dulu ya. Sama-sama. Oke, ayo. Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, udah lebih semangat? Selalu. Bisa kita lanjutkan? Bisa, Bu. Oke, hari ini kita Ibu mau bagi kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, ini kalian kerjakan berdasarkan kelompoknya masing-masing ya, untuk mendiskusikan soal yang Ibu berikan. Nah, untuk jawabannya bisa kalian lihat di buku paket ya, Nak. Oke, selamat mengerjakan.
Maksud kiamat kecil itu adalah berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup, bukan seluruh alam semesta. Kiamat sugro biasanya kita pahami sebagai kematian. Jadi ketika seseorang meninggal dunia, saat itu sebenarnya kiamat kecil bagi dirinya, karena semua amalnya sudah berhenti dan dia masuk ke alam akhirat. Dunia bagi orang tersebut sudah selesai walaupun dunia secara keseluruhan masih berjalan. Oke, dan kelompok 1 sudah membacakan hasil diskusi mereka. Ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke, Saya akan bertanya pada kelompok 1. Apa saja contoh dari kiamat sugro? Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Contoh dari kiamat sugro yaitu yang pertama ada gempa bumi, banjir, kebakaran, tsunami, gunung meletus, dan bencana lainnya. Oke, untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi yang mau ditanyakan kepada kelompok 1? Saya, Bu. Silakan. Yang mau saya tanyakan pada kelompok 1. Apa saja sih tanda-tanda kiamat sugro yang kalian ketahui? Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Apa saja tanda-tanda kiamat sugro? Tanda-tanda kiamat sugro yaitu 1. Munculnya fitnah. 2. Menyanyiakan kemunculan nabi palsu. 3. Laki-laki berpakaian perempuan, perempuan berpakaian laki-laki. 4. Anak durhaka terhadap orang tua. Oke, ada lagi yang mau bertanya untuk kelompok 1? Tidak, Bu. Oke, untuk kelompok 1 boleh menutup. Sekian hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, untuk selanjutnya kelompok 2, Ibu persilakan untuk maju ke depan menjelaskan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Apa yang dimaksud kiamat kubro? Kiamat kubro artinya kiamat besar. Kiamat kubro adalah hari kehancuran seluruh alam semesta yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada peristiwa ini, semua makhluk hidup, manusia, hewan, jin, dan lainnya akan mati, dan kehidupan benar-benar berakhir. Kiamat kubro ditandai dengan tiupan pertama, menyebabkan seluruh makhluk mati. Lalu setelah beberapa waktu, sangkakala ditiup kembali sebagai tanda kebangkitan seluruh manusia dari alam kubur untuk mempertanggungjawabkan alam perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dari kelompok lain ada yang mau bertanya kepada kelompok 2? Oke, Mau saya tanyakan apa yang menandai kemunculan kiamat kubro yang kalian ketahui? Saya akan menjawab pertanyaan dari hasilnya kiamat kubro. Ditandai dengan gunung-gunung berterbangan, lautan meluap, bumi berguncang hebat, dan langit terbelah. Oke, dan kelompok lain ada lagi yang mungkin bertanya? Saya buat Oke, silakan. apa yang terjadi setelah sangkakala ditiup kedua kalinya? Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang terjadi setelah sangkakala ditiup untuk kedua kalinya, semua manusia akan dibangkitkan kembali dari alam kubur untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di hadapan Allah. Oke, ada lagi yang ingin bertanya kepada kelompok 2? Tidak, Bu. Oke, tutuplah diskusi kalian. Sekian hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan. Selanjutnya untuk kelompok 3, maju ke depan agar mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi
di padang mahsyar tanpa harta, jabatan, dan pakaian, semua dalam keadaan sama di hadapan Allah. Oke, dari kelompok lain ada yang ingin bertanya lagi? Ya, Dewi silakan. Selanjutnya, apa yang dimaksud yaumul mizan? Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang dimaksud yaumul mizan adalah amal baik dan buruk ditimbang dengan sangat adil. Tidak ada kecurangan sedikit pun. Amal yang ikhlas dan sesuai syariat akan memberatkan timbangan kebaikan. Oke, ada lagi yang ingin bertanya kepada kelompok 3, nak? Ya, Bu. Oke, untuk kelompok 3 silakan menutup hasil diskusi kalian. Demikian hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 3. Oke anak-anak, tadi kita sudah mendiskusikan hasil materi yaitu tentang kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, hari ini Ibu akan memberikan penguatan lagi kepada kalian. Apa sih kiamat sugro itu? Kiamat sugro itu kiamat kecil. Yang dimaksud kiamat kecil itu berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup, bukan seluruh alam semesta. Jadi kiamat sugro itu biasanya kita pahami sebagai kematian. Jadi ketika seseorang meninggal dunia, saat itu sebenarnya kiamat kecil bagi dirinya karena semua amalnya sudah berhenti dan dia masuk ke alam akhirat. Dunia bagi orang tersebut sudah selesai, walaupun dunia secara keseluruhan masih berjalan. Itulah tadi yang dimaksud kiamat sugro. Nah, kalau untuk kiamat sugro, kiamat kubro itu artinya kiamat besar. Kiamat kubro itu kiamat kubro itu diartikan kehancuran seluruh alam semesta yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada peristiwa ini semua makhluk hidup, manusia, hewan dan lainnya akan mati dan kehidupan benar-benar berakhir. Nah, kiamat kubro ini ditandai dengan tiupan pertama menyebabkan seluruh makhluk mati. Tiupan sangkakala, siapa yang meniupkan? Pada apa malaikat apa itu? Kalau ditiupkan sangkakala pada hari kiamat, malaikat Israfil. Nah, cukup jelas ya nak untuk pembahasan dari kelompok 1 dan 2. Selanjutnya di kelompok 3 tadi membahas tentang kejadian hari akhir dari perjalanan manusia setelah kematian, yaitu ada yaumul ba'ats dan yaumul mizan. Yang dimaksud yaumul ba'ats itu seluruh manusia dibangkitkan dari kubur dalam keadaan hidup kembali. Mereka dikumpulkan di padang mahsyar tanpa harta, jabatan dan pakaian. Semua dalam keadaan sama di hadapan Allah. Jadi nggak ada gunanya hidup di dunia kalau kita tidak mempunyai amal baik, amal soleh. Nah, itu tadi untuk yaumul ba'ats. Nah, untuk yaumul mizan, yang dimaksud yaumul mizan itu amal baik dan amal buruk ditimbang dengan sangat adil, tidak ada kecurangan sedikit pun. Jadi sudah dinilai sama Allah, sudah ditimbang amal kebaikan dan keburukan kita di dunia sesuai perbuatan kita yang kita perbuat. Maka dari itu kalian sebagai manusia sudah tahu apa yang kita perbuat sudah dipertanggungjawabkan di akhirat. Maka dari itu sama-sama kita mengerjakan sholat, mengaji, memperbanyak ilmu pengetahuan lainnya, belajar dengan sungguh-sungguh agar tidak masuk neraka. Iya, kalau kalian benar-benar masuk surga, kerjakanlah amal kebaikan lainnya. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat memahami materi kita ketika kehidupan telah berhenti. Oke, sekarang Ibu akan membagikan LKPD Mandiri
pertanyaan ketiga, pembelajaran apa yang kalian dapatkan dalam kegiatan hari ini? Coba Kaila. Bisa menyebutkan tanda hari akhir. Paham ya nak? Baik anak-anak ibu, selanjutnya ibu akan menyampaikan materi kita minggu depan. Minggu depan kita akan membahas tentang senangnya berteman. Di sana kita akan membahas persaudaraan dalam Islam. Yang kedua kita akan membahas berteman tanpa membedakan agama. Yang ketiga hikmah berteman tanpa membedakan agama. Itu pembelajaran minggu depan. Untuk selanjutnya anak-anak ibu harap lebih rajin lagi dalam belajarnya, disiplin lagi dalam sholatnya, serta memperbanyak amal ibadah seperti sholat, mengaji, sedekah, dan amal lainnya. Itu saja materi ibu pada hari ini. Sebelum ibu tutup,